Welcome back everyone to Undercoloring Tutorial, dan di video yang kali ini gue bukan cuma mau memberikan tutorial aja, tapi gue mau mendemonstrasikan plugin yang gue suka banget dan gue bersyukur banget gue bisa berkolaborasi dengan company ini, namanya Dehancer, plugin yang gue pakai. Jadi gue berkolaborasi sejak awal Agustus dan gue sedikit melakukan, nggak sedikit sih ya, gue melakukan tes dengan plugin mereka dan gue suka banget karena gue suka banget film look. Jadi Dehancer ini adalah mereka spesialis plugin yang bisa mengconvert film footage teman-teman menjadi lebih cinematic film look atau vintage film look gitu ya. Terutama gue suka banget film-film look yang bahkan yang vintage sekalipun ya. Jadi gue excited banget dengan plugin satu ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, di sini teman-teman udah bisa lihat sini gue cuma bikin 3 note: exposure, color, dan Dehancer. Di sini gue nggak perlu bikin banyak note ya, karena semua apa yang gue butuhkan untuk film look, basic film look, bahkan yang advance juga udah tersedia di plugin ini. Makanya hal yang gue suka dari plugin Dehancer ini adalah fasilitasnya ya. Nanti gue bakal tunjukin. Kita bakal klik efek dan gue akan ketik Dehancer di sini ya. Gue bakal drag. Teman bisa lihat grainnya udah mulai nongol ya di sini. Gue bakal matiin dulu di sini mana film grain. Gue disable dulu ya, karena biar gue pas memonitoring exposure ataupun warnanya lebih enak gitu, lebih gampang. Oke, di sini yang gue suka banget pertama dari Dehancer ini adalah ini. Di sini mereka udah sediain untuk CST ya. CST buat temen-temen yang nggak tahu, di sini gue kasih tunjuk. Jadi CST adalah Color Space, singkatan dari Color Space Transform ya. Di sini teman bisa lihat color inputs-nya ya. Kurang lebih sama kayak Dehancer ya. Mereka sediain CST untuk konversi dari log ke Rec 709 ya. Jadi gue suka banget. Jadi kita nggak perlu bikin note banyak-banyak lagi gitu ya. Cuma satu note aja untuk Dehancer ini cukup gitu ya. Biarpun kalau teman-teman mau pakai keduanya bisa ya, karena gue udah coba menggunakan dari Dehancer dan juga CST dari DaVinci Resolve. Dua-duanya tetap bisa ya, tinggal pengaturannya aja yang sesuai gitu. Oke, di sini source-nya gue dari Rec 709, gue akan ganti ke choose camera ya. Di sini choose kameranya ya teman-teman sesuai itu seperti yang teman bisa lihat. Di sini ada brandnya macam-macam ya, ada Sony juga bahkan ya, dimana ya gue rasa teman-teman pakai Sony ya. Di sini karena footage-nya semua 3 footage gue pakai Blackmagic Design Pocket 6K, jadi gue akan ganti vendornya ke Blackmagic Design. Oke, dan kamera gue bakal ganti ke Pocket Cinema 6K, and then format gue ganti ke film Gen 5 ISO 400 di situ. Oke, ini step pertama gue konversi ke Rec 709. Dan berikutnya di sini ada film developer, tapi gue nggak perlu atur ya. Kalau teman-teman mau atur bisa aja, tapi di sini ada gue nggak perlu atur ya. Step kedua, di sini ada film dan film profile, ada profile. Jadi kita bakal atur film profile yang kita suka. Primary-nya di sini profile-nya udah Kodak Vision 3 250D, tapi di sini gue nggak perlu. Gue pengen ganti ke Kodak Portra 800 ya. Kodak Portra 800 ini cukup terkenal untuk film fotografi ya. Jadi buat teman-teman yang suka, yang masih pakai film, pasti teman-teman tahu ya Kodak Portra 800 ya. Dan di Jepang setahu gue Kodak Portra ini cukup mahal filmnya ya. Jadi ya memang bagus ya, apalagi di footage yang kita bakal pakai ini cocok banget. Oke, jadi di note Dehancer ini gue bakal stop di sampai step kedua ya, di film profile ya. Dan by the way teman-teman, sekedar pemberitahuan aja, jadi film profile dari Dehancer ini nggak bisa disamakan dengan LUT ya. Beda, karena mereka beda jauh ya. Mereka beda, nggak sama ya. Jadi nggak bisa disamain. Tapi di sini kita sebut aja color profile atau film profile lah ya. Kita sebut ya. Jadi beda, bukan LUT. Dehancer Pro ini seperti yang teman-teman bisa lihat, mereka punya banyak banget. Gue bisa bilang ini lebih dari, dan gue jamin ini lebih dari 50 film profile ya. Jadi mantep banget gitu ya. Dan gue pelajari produknya di website-nya. Jadi mereka ini bukan sekedar dibuat secara digital, tapi memang mereka dijiplak atau di print langsung dari film aslinya. Makanya film yang teman bakal saksikan nanti, bakal lihat looks-nya tuh lebih oriental lagi, lebih autentik ya. Jadi lebih kelihatan lebih asli gitu ya. Tinggal pengaturan aja harus bagaimana gitu ya. Bahkan fasilitas-fasilitas seperti grain, gloom ataupun halation-nya pun lebih kelihatan autentik banget gitu. Oke. Jadi itu yang hal lain yang gue suka banget dari Dehancer gitu ya.
Berikutnya kita bakal ke color. Di sini yang gue akan lakuin adalah color boost. Gue bakal buka ke 15, naikin. Next, saturasi gue bakal naikin ke 65%. Boom. Di sini teman-teman udah bisa lihat, biarpun kontrasnya nggak sesuai banget, nanti kita bakal atur, dan exposure-nya. Color di sini udah mantep, kena banget, jadi gue udah puas, dan gue nggak perlu atur lagi untuk sekarang ya. Kita bakal pindah ke exposure node. Di sini yang gue akan lakuin kontras, gue bakal naikin ke 1000. Coba ke 1500 kali ya. Atau di sini deh, sekitar 1460-an lah. Dan berikutnya gamma gue akan turunin. Dan boom, temen bisa lihat sendiri ya, mantep banget. Biarpun kontrasnya terlalu kuat ya, gue coba gue turunin. Ya, gue ganti sekitar segini kali lah. Berikutnya gain, terus gamma gue atur lagi. Boom, temen bisa lihat praktis banget. Gue tanpa atur curves, tanpa atur di lock wheels juga, gue udah dapet film looknya ya. Di sini kalau teman-teman mau stop bisa, karena gue juga udah suka looksnya. Tapi karena ini adalah demonstrasi video, kita akan lakuin lebih. Oke, di sini exposure gue udah cukup puas, dan berikutnya kita bakal color. Di color gue bakal ganti gamanya ke arah warna biru ya. Di sini kita bakal balancing biar lebih ke film look itu. Oke, gamma gue antara ke tengah-tengah sini ya, ke warna biru. Terus gain gue bakal tarik di antara warna kuning dan hijau ya, garis tengah ini. Sedikit aja. Biar lebih kelihatan film look gitu. Coba ulang lagi. Nah, jadi seperti ini, gue bakal stop di sini, gue udah puas banget. Dan teman bisa lihat overall ya, ini mantep banget warnanya. Dan gue nggak lihat, bahkan di bagian shadow pun nggak ada yang pecah, dan gue nggak lihat noise sama sekali. Jadi ini mantep banget plugin satu ini ya. Karena seringkali kalau kita overdo atau over gradingnya terlalu over, kadang-kadang gambarnya nggak cuma pecah aja ya, tapi bisa menimbulkan noise juga ya, terutama buat teman-teman yang shoot 8 bit gitu ya. Jadi plugin ini bukan menurut gue sih, fakta ya. Jadi faktanya plugin ini stabil banget berarti ya. Oke, jadi gue udah suka sama overall color-nya, dan di sini kita bakal kembali ke the answer. Dan kita kembali ke step yang kedua ya. Di sini teman-teman bisa lihat push dan pull ya, bisa atur mau suka yang mana gitu ya. Teman bisa atur aja. Tapi di sini gue nggak usah ganti ya, gue di sini mau ke 0 aja. Dan berikutnya di sini kita ke film compression. Gue mau langitnya lebih, dynamic range-nya lebih tinggi ya. Jadi sini gue tinggal enable aja. Teman bisa lihat sesudah, sebelum. Jadi sebelum, sesudah ya. Bisa lihat. Jadi langitnya tuh overall footage-nya lebih kelihatan kayak ada high dynamic range gitu ya. Lebih enak dilihat gitu. Oke, sisanya impact dan segala macamnya gue nggak perlu atur karena gue udah puas dengan looks-nya. Berikutnya, di sini ada print berikutnya. Print juga gue nggak akan ganti, tapi teman-teman yang mau pakai bisa ganti. Awalnya aslinya tuh linear ya. Dan terus di sini ada beberapa print profile-nya. Biasanya kalau gue pakai antara Fuji 3513 dan atau Kodak 2383 ya. Teman bisa lihat di sini ya. Kontrasnya terlalu tajam, terlalu pekat ya, bukan tajam, terlalu pekat. Tapi teman-teman bisa kalau mau dikurangin bisa ganti di exposure node ya. Atau mungkin bisa ganti Fujifilm atau bahkan Kodak Endura ya. Sisanya tinggal teman bisa atur ulang lagi. Tapi di sini gue mau linear aja karena gue udah puas dengan looks awal ya. Oke. Di sini ada top 3 efek yang gue suka banget ya. Film grain ini harus ada ya. Teman-teman kalau nggak mau pakai juga nggak masalah, nggak salah. Di sini tinggal gue enable aja. Tadi gue sempat matiin ya. Teman bisa lihat ya. Di sini bawaan aslinya super 35 mm film look seperti ini ya. Grainnya ya. Dan tapi menurut gue terlalu banyak, jadi yang gue bakal lakuin adalah gue ganti dari 35 ke custom. Size gue ganti ke 7 aja kali ya. Jadi teman-teman bisa lihat grainnya masih ada tapi nggak over ya. Terutama teman bisa lihat di bagian sini nih ya. Jadi grainnya tuh masih ada, kelihatan artistik dan film look, tapi nggak
terlalu mendistraksi ya gitu ya, nggak terlalu banyak gitu, nggak mengganggu mungkin ya. Tapi kalau teman-teman yang mau lebih kental film ya, mungkin bisa grainnya bisa lebih banyak gitu. Dan di sini ya bisa ganti-ganti mau 65 mm atau 35 mm gitu ya. Berikutnya adalah highlightation. Ini nomor satu efek yang gue suka banget. Teman-teman mau cari filter apa aja nggak bakal bisa dapetin efek highlightation ini ya. Jadi highlightation ini jujur gue juga agak susah ngejelasinnya. Tapi di sini gue bakal tunjukin lewat hasil ya. Teman bisa lihat highlightation ini sama seperti Gloom, mereka ngejar bagian highlight ya, atau cerah banget gitu. Seperti teman-teman bisa lihat bagian kacamata ini ya. Bagian kacamata itu teman-teman perhatikan ini nggak ada, ini before dan ini after, boom. Jadi kelihatannya tuh lebih autentik, lebih kental, lebih film ya. Dan gue selalu gue nggak 100% pakai sih, gue tergantung kondisi, tapi gue sering pakai banget efek highlightation ini ya pas gue tes plugin ini ya. Dan gue suka banget. Jadi teman-teman lihat ini before, after, bisa lihat teman-teman ya. Before, after, jadi lebih kental ya. Kalau di sini, gue coba zoom out di sini ya teman, gue nggak tahu teman bisa lihat atau enggak ya, tapi ini kelihatan banget. Jadi lebih otentik gitu ya kelihatannya ya, lebih film look banget. Dan berikutnya adalah bloom atau bloom di sini ya disebutnya ya. Di sini gue tinggal enable aja, teman bisa lihat boom. Ya. Lebih otentik gitu ya. Memang semua bloom atau glow ya, mereka ngejar bagian highlight sama seperti highlightation ya. Jadi sini before, after. Jadi menurut gue bukan lebih otentik aja ya kalau di bloom efek glow ya, kita bilang aja glow lah ya, lebih familiar soalnya. Efek glow dari enhancer ini mereka lebih merata menurut gue sih ya, lebih merata tanpa harus gue ribet mengatur gitu, lebih banyak gitu ya. Teman bisa kalau mau lebih ribet bisa aja sih, tinggal custom ya, bisa atur sesuai aja gitu. Tapi ya gue ya nggak perlu atur lah karena gue udah puas gitu dengan looksnya ya. Sisanya ada film damage, film breath, dan ada sebagainya, bahkan ada vignette juga. Tapi kita di sini gue nggak perlu pakai, dan gue emang nggak pernah, selama tes gue nggak pernah pakai sih ya. Karena film damage, film breath ini kalau misalnya teman-teman mau 100% film teman-teman tuh maunya kelihatan tuh kayak umpama tuh kayak handycam versi tahun 70-an 80-an, misalnya ada film-film yang rusak-rusak gitu ya, film scratch atau agak kayak jittery gitu ya, kayak geter-geter gitu ya, ala-ala film-film look. Nah ini teman-teman bisa pakai film breath atau film damage gitu ya, atau mungkin gate wave juga. Oke, di sini gue nggak bakal atur, gue bakal stop sampai step di glow ya. Di sini udah cuma 3 note gitu aja, jadi simple banget. Dan berikutnya kita masih ada 2 footage lain, dan di sini gue nggak mau mulai dari nol, jadi tinggal klik kanan, grab still, kita pindah ke footage berikutnya, tinggal klik kanan, apply grade, boom, simple banget. Cuma satu yang gue perlu atur, kita ke color, gamnya gue ganti ke warna biru biar lebih seimbang ya, karena tadi teman bisa lihat terlalu skin tone-nya terlalu merah ya. Sebenarnya kalau film look ya atau vintage memang natural, ada yang kelihatannya over ya, tapi film look tuh ada unik, artistik ya. Jadi sebenarnya nggak masalah, tapi untuk kasus ini gue mau lebih balance ya. Jadi gue bakal stop sini, berikutnya gain gue bakal pindahin. Dan udah seperti itu aja. Warna skin tone-nya gue udah sesuai, karena ini warna-warna golden hour ya untuk terutama untuk di skin tone, dan kita bisa lihat warna skin tone dan warna dress one piece ini aslinya pink, dan mereka tetap kelihatan beda ya kelihatannya, jadi nggak ngeblending gitu umpamanya. Dan berikutnya kita tinggal lagi-lagi grab still, klik kanan grab still, footage berikutnya, dan klik kanan apply grade, boom. Settingnya semua masih sama, tapi kondisi lightingnya sudah berbeda, dan ini udah lebih sore lagi gitu ya. Jadi di sini teman bisa lihat warna cenderung kayak ke hijau-hijauan. Yang gue bakal lakuin adalah di sini exposure gue bakal turunin liftnya kali ya. Gue bakal turunin liftnya dulu, dan gamanya gue naikin. Terus berikutnya kontras. Gue mau pekatin kali ini ya si bagian shadownya, karena pengen kelihatan bagian sini terutama ya, lebih kelihatan lebih siluet gitu. Oke. Dan berikutnya di sini gue pengen balance karena overall warnanya terlalu hijau. Mungkin gamma gue bakal mulai
gue naikin ke warna arah merah ya. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Belum lagi salah ngomong. Boom, teman-teman bisa lihat. Jadi cakep banget. Lihat highlightation-nya, lihat. Kalau gue matiin highlightation-nya ya, sesudah lebih otentik film banget. Jadi gue suka banget sama plugin ini dan gue excited banget. Bahkan teman-teman, buat sekedar informasi buat teman-teman pakai iPhone, teman-teman bisa pakai bisa download buat iPhone, tapi buat Android belum ada ya sayangnya. Jadi sabar aja. Dan gue belakangan lebih sering pakai aplikasi untuk iPhone-nya ya. Jadi buat teman-teman yang suka lihat Instastory gue editnya pakai Dehancer ya. Untuk iPhone aja gitu. Dan bayar sih. Menurut gue tuh nggak mahal. Karena gue juga bayar ya untuk plugin untuk iPhone itu gue bayar dan nggak gratis. Hasilnya tuh worth it banget gitu. Jadi gitu aja untuk tutorial kali ini. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk teman bisa pakai kode yang gue punya, nanti teman bisa dapat 10% diskon. Dan dari situ juga teman-teman sudah membantu karir gue sebagai filmmaker gitu ya. Jadi thank you banget buat teman-teman untuk perhatiannya dan juga buat yang bakal beli plugin Dehancer ini. Thank you so much, semoga bermanfaat dan semoga pluginnya kepake maupun yang DaVinci Resolve maupun yang buat iPhone ya. So that's it. So thank you so much. See you next time.